Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raweni dengan NIM 1911142. Saya dari kelas PAI 4E. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai kajian konseptual media dan sumber belajar. Baiklah, yang pertama perlu kita ketahui apa definisi atau pengertian dari media dan sumber belajar itu sendiri. Jadi, media itu adalah alat. Jadi, media belajar merupakan alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Alat itu dapat berupa apa saja yang dapat membawa informasi antara sumber dan penerima. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar itu merupakan segala macam sumber, baik itu dari manusia, lingkungan, ataupun benda-benda sekitar yang dapat kita jadikan sebagai sumber belajar. Kemudian selanjutnya fungsi dan manfaat dari media dan sumber belajar. Fungsi dari media yaitu tentunya untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar, yaitu untuk meningkatkan minat siswa sehingga mereka bisa aktif dalam proses pembelajaran, dapat memahami pelajaran dengan mudah. Kemudian fungsi belajar yaitu memberikan kesempatan untuk mendapat dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan alat, narasumber, buku, ataupun tempat. Dan juga dapat meningkatkan perkembangan peserta didik dalam berbahasa dan berkomunikasi. Kemudian pembahasan ketiga yaitu tentang urgensi media dan sumber belajar. Jadi urgensi itu bisa kita artikan sebagai hal yang penting ya. Jadi apa sih hal yang penting dari media dan sumber belajar itu? Nah, yang pertama urgensi dari media. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya pembelajaran itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada guru, yang mana media ini untuk mendukung penyajian pengajaran. Contohnya, guru menampilkan rekaman video tentang pemberian makan kepada burung-burung di kebun binatang. Nah, ini kan akan memudahkan guru dalam mempresentasikan materi pembelajaran kepada siswa dengan menggunakan rekaman video tersebut. Dan siswa pun dapat mempelajari dari video tersebut tentang cara makan burung bagaimana, apa saja yang ia makan, tentang kebiasaan makan pada burung, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mana siswa ini merupakan pengguna utama media tersebut. Contohnya misalnya dalam pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran daring. Nah, jadi video dan program komputer itu dikirimkan kepada siswa masing-masing, ataupun guru menyuruh siswa untuk menggunakan video conference seperti Zoom Meeting, atau Google Meet dalam pembelajaran secara langsung misalnya. Kemudian urgensi dari sumber belajar. Jadi dalam penggunaan sumber belajar ini haruslah menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa. Misalnya pada pendidikan anak usia dini. Nah, kan kalau anak usia dini itu berbeda dengan anak SD, SMP, dan SMA pembelajarannya. Jadi di dalam pendidikan anak usia dini ini hanya belajar tentang hal-hal dasar seperti tentang tumbuh-tumbuhan, misalnya tentang hewan. Nah, jadi penggunaan sumber belajar ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dari anak usia dini tersebut. Selanjutnya, klasifikasi media dan sumber belajar. Jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama, klasifikasi dari media. Jadi ada beberapa format media. Yang pertama, media teks. Contohnya papan tulis. Kemudian media audio, berarti audio hanya bisa didengar. Contohnya DVD ya. Kemudian yang ketiga, media visual yang dapat dilihat. Contohnya slide PowerPoint. Nah, ada juga media audio visual yang dapat dilihat dan juga didengar. Contohnya DVD atau video rekaman pembelajaran.
Kemudian klasifikasi dari sumber belajar. Jadi ada 2 macam sumber belajar ini. Yang pertama, sumber belajar by design. Jadi apa sih sumber belajar by design ini? Jadi sumber belajar by design yaitu sumber belajar yang memang dirancang, memang sengaja dirancang untuk membantu proses belajar mengajar. Contohnya buku, film, video rekaman, misalnya slide PowerPoint seperti itu. Nah, yang kedua, sumber belajar by utilization. Jadi sumber belajar by utilization ini sumber belajar yang berada atau diperoleh di sekitar kita, di lingkungan sekitar. Contohnya pasar, misalnya di museum ataupun tokoh masyarakat yang dapat kita manfaatkan atau dapat memudahkan kita, memberikan kita pengetahuan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Jadi ada beberapa hal atau faktor yang dapat kita pertimbangkan dalam pemilihan media dan sumber belajar. Jadi yang pertama, hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan media belajar yaitu yang pertama, media apa saja yang tersedia di sekolah misalnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu karakter atau keragaman dari peserta didik. Jadi seorang guru dalam memilih media belajar haruslah mengetahui terlebih dahulu karakter dari peserta didiknya. Apakah peserta didik tersebut lebih suka membaca atau lebih suka mendengar, ataupun keduanya, lebih suka mendengar dan membaca, karena kan karakter peserta didik itu berbeda-beda. Jadi media ini dapat kita sesuaikan dengan karakter peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pembelajaran. Misalnya guru haruslah dapat memilih media yang baik yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya ingin mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan motorik siswa. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yaitu keadaan pengajaran atau keadaan kelas. Misalnya guru mengajar kelas itu dalam jumlah siswa yang lumayan banyak lah misalnya kan. Nah, berarti guru haruslah memilih media yang tepat yang digunakan agar seluruh siswa dapat menjangkau media tersebut, dan siswa juga dapat memahami dengan mudah agar jangan sampai hanya sebagian siswa saja yang paham akan materi yang disampaikan tersebut. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media belajar. Selanjutnya, kriteria pemilihan dalam sumber belajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar yaitu yang pertama, sumber belajar haruslah yang mudah diperoleh atau yang tersedia di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, sumber belajar haruslah mendukung dalam pencapaian tujuan belajar serta dapat membangkitkan motivasi dan minat siswa dalam belajar sehingga siswa tersebut dapat aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian sumber belajar itu juga harus praktis. Maksudnya tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai kajian konseptual media dan sumber belajar. Baiklah, saya rasa cukup. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya mohon ampun apabila ada kata yang kurang berkenan dan menyinggung hati teman-teman. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.